Barang yang akan dilelang selanjutnya agak aneh, namun itu harus memiliki daya tarik yang cukup besar bagi beberapa orang yang memiliki beberapa kebutuhan, ucap hakim lelang. Ada bau mayat, ucap Zian. Soyan terkejut saat mendengar ini. Lelaki tua berambut putih itu mengeluarkan suara hembusan nafas saat dia menarik kain putih yang menutupi benda tersebut. Mayat yang berukuran lebih besar dari 100 kaki muncul di depan semua orang. Ukuran tubuh Magical Beast ini cukup besar, tapi tampaknya telah mati untuk waktu yang lama. Tulang dan daging di tubuhnya dalam keadaan kering. Hal yang paling menarik perhatian adalah sayap besar yang telah berubah menjadi tulang putih. Sepasang sayap besar ini cukup aneh. Mereka tampak seperti permata, memancarkan cahaya neon yang redup. Setiap orang yang bermata tajam dapat mengetahui dari pandangan sekilas bahwa energi aneh terkandung dalam sayap ini. Mayat binatang ajaib ini adalah sesuatu yang ditemukan oleh sekte Kaisar Hitamku di aliran gunung. Binatang ajaib ini seharusnya menjadi binatang buas peringkat ke-8, ucap hakim lelang. Untuk beberapa alasan yang tidak diketahui, saya mulai merasa agak tidak nyaman saat mayat Magical Beast ini muncul, ucap Zian. Mungkin kamu memiliki perasaan seperti itu karena kekuatanmu lebih rendah dari mayat Magical Beast, ucap Soyan. Semuanya, sejak sekte Kaisar Hitam kita mendapatkan mayat binatang ajaib ini, kita telah melestarikannya dengan sempurna dan tidak membiarkannya mengalami kerusakan. Saya dapat menjamin kepada semua orang bahwa sekte Kaisar Hitam kami tidak pernah menyentuh mayat binatang ajaib ini. Kami juga tidak yakin dengan apa yang ada di tubuh Magical Beast ini. Demikian pula, kami tidak menyadari apakah ada inti monster yang menerobos ke peringkat ke-8 di dalamnya atau tidak, ucap hakim lelang. Berhenti mengatakan omong kosong, sebutkan saja harganya, ucap pesaing. Semua pelelang, saya pikir semua orang tahu betapa hebatnya nilai dari binatang ajaib yang akan menembus ke peringkat ke-8. Koin emas tidak dapat mengukur nilainya, karenanya, untuk lelang ini, kami tidak akan menjualnya untuk emas. Sebaliknya, kita akan terlibat dalam perdagangan pertukaran, ucap hakim lelang. Soyan terbungkus jubah hitam, dia berdiri mengajukan penukaran dan berkata, 3 pil roh dao dan 1 pil huang perkasa, ucap Soyan. Cukup banyak orang dengan keras menelan seteguk air liur setelah mendengar pertukaran Soyan. Tindakan ini jauh lebih tegas daripada melemparkan sedikit ribuan emas. Transaksi ini berhasil diselesaikan di depan banyak tatapan terkejut. Sudut mulut Soyan berisi senyuman saat dia kembali ke tempat duduknya. Dia tidak peduli tentang apakah ada harta di dalam mayat binatang ajaib yang kering itu. Ini karena tujuan utamanya sebenarnya adalah untuk menyempurnakan sayap terbang 9 burung langit, sayap yang sudah Medusa peroleh dari lembah Mulan sebelumnya. Di panggung lelang, senyum di wajah Mo Xingtian tidak disembunyikan setelah berhasil membuat Soyan mengeluarkan 3 pil dao spirit dan 2 pil huang. Dia bertepuk tangan dan sekelompok pria besar muncul sekali lagi. Mereka menghabiskan banyak upaya untuk membawa binatang ajaib pergi. Dari kelihatannya, pelelangan berikutnya akan diselenggarakan secara pribadi oleh Mo Xingtian. Saya pikir semua orang harus menyadari puncak lelang yang diadakan sekte Kaisar Hitam saya kali ini. Saya yang lama sadar bahwa cukup banyak orang yang duduk di sini datang karena hal ini, ucap Mo Xingtian. Sepasang pria tua berpakaian hitam dengan lembut meletakkan kotak kecil itu, ditutupi oleh kain kuning. Mereka perlahan mundur sebelum membentuk formasi misterius yang mengunci meja lelang di depannya. Jika ada yang berpikir untuk mencoba mengambilnya dengan paksa, 5 tetua sekte Kaisar Hitam ini yang kekuatannya ada di kelas Do Huang akan berusaha sekuat tenaga untuk menghancurkan orang itu. Terlebih lagi, bahkan jika seseorang mengalahkan mereka, seseorang harus menghadapi elit sejati Douzong Mo Xingtian. Mo Xingtian mengamati banyak tatapan panas yang melesat dari kursi VIP. Tatapannya berhenti di beberapa posisi sebelum Douqi mulai diam-diam mengalir di tubuhnya. Tangannya dengan lembut meraih kain kuning sebelum tiba-tiba menariknya menjauh. Sekelompok seukuran kepalan tangan dari item hijau giok perlahan-lahan bergoyang dan melayang di dalam kotak. Lapisan cairan mulai bergejolak membuatnya tampak seperti makhluk hidup.
Apakah ini air liur transformasi tubuh Bodhisattva? Mata Shoyan menatap tajam pada cairan hijau giok kental yang mengambang saat dia bergumam pelan. Mata cantik dari dokter peri kecil di sisinya juga menatap tajam pada cairan kental yang memancarkan cahaya yang aneh. Sebuah kegembiraan melintas jauh di matanya. Semua yang hadir, ini adalah puncak dari lelang sekte Kaisar Hitamku kali ini. Air liur transformasi tubuh Bodhisattva, ucap Mo Xingtian. Aura agung tiba-tiba melonjak keluar dari tubuh Mo Xingtian di tengah keributan. Sepasang mata tajam perlahan menyapu tempat pelelangan. Semuanya, tolong ikuti aturan sekte Kaisar Hitam kami. Jika ada yang tertarik dengan pelelangan ini, seseorang dapat membuka mulutnya untuk mengajukan tawaran. Tidak perlu meninggalkan tempat duduk Anda. Sekarang, pelelangan air liur transformasi tubuh Bodhisattva ini akan dimulai. Karena air liur transformasi tubuh Bodhisattva ini terlalu berharga, metode pelelangan juga akan sedikit berbeda. Saya ingin mengundang teman-teman yang tertarik untuk memasuki tahap lelang sendirian dan mengambil item yang ingin mereka gunakan sebagai gantinya. Saya sendiri yang akan melihatnya. Aku akan menyelesaikan transaksi ini oleh orang-orang yang telah mengambil item dengan nilai terbesar, ucap Mo Xingtian. Shoyan juga sama terkejutnya dengan aturan ini. Namun, dia pulih dengan cepat dan mengangguk. Dengan cara ini, dia akan bisa menyelamatkan beberapa masalah. Semuanya, saya pikir Anda harus dapat yakin sekarang kan? Dalam hal ini, silahkan mulai menawar. Namun, semua orang harus mengikuti aturan. Masuk sendiri saja sudah cukup. Jangan masuk dengan kelompok. Saya pikir semua orang tidak perlu khawatir bahwa saya yang lama akan mengacau di depan semua orang, ucap Mo Xingtian. Seorang pria parubaya di kursi VIP memimpin untuk berdiri tidak lama setelah kata-kata Mo Xingtian terdengar. Wajahnya dipenuhi dengan panas yang berapi-api saat tubuhnya bergerak dan bergegas ke depan. Akhirnya, dia masuk ke pilar cahaya. Kenapa aku tidak masuk nanti? Ucap dokter peri kecil. Tidak apa-apa, sekte Kaisar Hitam tidak punya nyali untuk bermain-main di sini. Mengingat kekuatanku, bahkan jika Mo Xingtian menyerang secara langsung, dia akan kesulitan membuatku tetap tinggal tanpa mengungkapkan beberapa kemampuan. Ucap Shoyan. Kalau begitu, kami akan melakukan apa yang kamu katakan. Namun Anda harus ingat bahwa saya akan memaksa masuk jika Anda tidak keluar dalam waktu 5 menit, ucap dokter peri kecil. Shoyan terkejut sebelum dia langsung tersenyum dan mengangguk. Sekitar 3 menit kemudian, pria parubaya besar berjalan keluar dari pilar di depan banyak tatapan dalam pelelangan. Dia tidak berdaya menggelengkan kepalanya dan kembali ke tempat duduknya dengan wajah yang pahit. Dari kelihatannya, barang yang dia ambil tidak disetujui oleh Mo Xingtian. Selanjutnya, seorang lelaki tua berpakaian kuning dengan ekspresi bayangan dengan cepat berdiri dan bergegas ke pilar cahaya. Orang-orang berulang kali memasuki pilar cahaya satu demi satu. Namun, kebanyakan orang akhirnya keluar dengan ekspresi yang agak suram. Tampaknya barang-barang mereka juga gagal memuaskan Mo Xingtian. Shoyan tidak terburu-buru untuk memasuki pilar cahaya. Sebaliknya, dia diam-diam duduk di kursinya dan menyaksikan kemajuan acara. Shoyan mengamati Fang Yan dengan ekspresi acuh tak acuh. Dia baru saja akan berdiri ketika dia melihat Xiaoli tidak jauh darinya berdiri di depannya. Xiaoli bergerak bergegas ke pilar cahaya. Shoyan langsung tercengang saat melihat adegan ini. Tujuan gerbang Xiao kali ini juga adalah air liur transformasi tubuh Bodhisattva. Namun, mengingat fondasi gerbang Xiao, bagaimana ia bisa mengeluarkan sesuatu yang bisa menarik minat Mo Xiangtin? Mata Xiaoyan tiba-tiba melirik penatua pertama Suqian saat keraguan itu melintas di hatinya. Xiaoli berjalan keluar setelah memasuki pilar cahaya selama 3-4 menit. Penampilannya tidak mengungkapkan ekspresi pahit atau terlalu banyak senyum. Tampaknya sekte Kaisar Hitam tidak mengevaluasi hal yang telah mereka ambil dengan sangat tinggi. Selanjutnya, tubuh Shoyan bergerak dan dia dengan lembut melayang di udara sebelum mendarat di pilar cahaya. Hahaha, Tuan Yanxio, saya yang lama akhirnya menunggu Anda untuk melangkah maju, ucap Mo Xingtian. Apakah ini air liur transformasi tubuh Bodhisattva? Tanya Shoyan.
Ini adalah air liur transformasi tubuh Bodhisattva. Sekte Kaisar Hitamku tidak berani membuat benda palsu seperti ini. Bolehkah saya tahu apa yang ingin digunakan Tuan Yanxio untuk ditukarkan dengan air liur transformasi tubuh Bodhisattva ini? Tanya Mo Xingtian. Ini adalah pil obat tingkat 6 tingkat atas, Zong Breaking Pill. Saya pikir pemimpin Sekte Mo telah mendengarnya. Saya tidak akan mengatakan apa-apa lagi tentang efeknya, ucap Shoyan. Mo Xingtian dan Qisan di belakangnya gemetar mendengar nama ini. Kegembiraan yang sulit disembunyikan segera muncul di mata mereka. Mo Xingtian tidak asing dengan pil obat yang bisa dianggap terkenal itu. Qisan di belakangnya juga tidak asing dengan itu. Efek dari pil obat ini bisa membantu keberhasilan Do Huang menerobos Douzong. Kegembiraan di mata Mo Xingtian berlanjut sejenak sebelum berangsur-angsur menghilang. Dia dengan hati-hati meraih botol giok yang dilemparkan Shoyan. Setelah itu, dia menyerahkannya kepada Qisan di belakangnya. Pemimpin sekte, ini memang Zong Breaking Pill. Selain itu, kualitasnya cukup tinggi dan efek obatnya sangat terjaga dengan baik, ucap Qisan. Bolehkah saya tahu apa yang dipikirkan pemimpin sekte Mo tentang Zong Breaking Pill ini? Tanya Shoyan. Pil pemecah Zong ini memang pil obat yang dibutuhkan sekte Kaisar Hitamku. Karena Tuan Yanxio telah mengeluarkan barang yang ingin dia gunakan untuk pertukaran, silakan kembali ke tempat dudukmu dan tunggu. Setelah beberapa sesepuh dalam sekte dan saya berdiskusi, air liur transformasi tubuh Bodhisattva dalam pelelangan ini akan memiliki pemilik yang baru, ucap Mo Xingtian. Shoyan menyimpan botol giok itu sebelum menangkupkan tangannya ke arah Mo Xingtian. Setelah itu, dia membalikan tubuhnya dan berjalan keluar dari lingkaran cahaya. Penatua Qi, saat ini ada 3 hal yang menarik minat kami. Salah satunya adalah pil obat tingkat 7, pil pengembalian kehidupan dan yang telah diambil oleh Old Yingsan. Yang kedua adalah metode penggabungan spiritual yang telah diambil oleh Demon Flame Valley. Yang ketiga adalah Zong Breaking Pill Yanxio ini. Menurutmu, mana yang paling cocok untuk kita? Ucap Mo Xingtian. Pil pengembalian kehidupan adalah pil obat tingkat 7. Itu memang menghancurkan 2 item lainnya dalam hal nilainya. Pil obat ini mampu menyelamatkan hidup 1 orang. Dengan itu, seseorang bisa hidup selama tidak dipenggal kepalanya atau hatinya dihancurkan oleh orang lain. Jika pemimpin sekte memilikinya, itu akan setara dengan Anda memiliki 2 kehidupan. Ini sangat penting. Anda adalah orang paling penting di Sekte Kaisar Hitam. Selama Anda ada, posisi Sekte Kaisar Hitam akan dipertahankan untuk waktu yang lama. Adapun metode penggabungan spiritual yang ditawarkan Lembah Api Iblis memang unik. Namun, metode Qi semacam ini yang secara paksa menelan roh jelas memiliki kekurangan. Mungkin itu bisa memperkuat kekuatan seseorang dalam jangka pendek, tetapi kemungkinan itu menghasilkan sequel yang hebat. Benda ini hanya bisa dikatakan sebagai sesuatu yang memiliki daya tarik dan juga berbahaya. Jika Sekte Kaisar Hitam menderita bencana besar, pemimpin sekte mungkin dapat menggunakan metode ini untuk membalikan keadaan. Namun, itu tidak dapat digunakan dalam keadaan normal. Zong Breaking Pill dari Yanxio mungkin hanya pil obat tingkat 6, tetapi mampu meningkatkan peluang keberhasilan dalam kemajuan ke kelas Douzong. Sejujurnya, bahkan jika pil ini diberikan kepada pemimpin sekte junior, kemungkinan keberhasilannya masih sangat rendah. Begitu dia gagal, pil obat akan dianggap sia-sia. Air liur transformasi tubuh Bodhisattva ini akan diberikan kepada seseorang tanpa imbalan. Tentu saja jika dia berhasil, secara alami akan ada manfaat tanpa akhir untuk Sekte Kaisar Hitam kita. Karena itu, ini adalah pertaruhan, ucap Qisan. Kalau begitu, kita akan memilih itu, ucap Mo Xingtian. Shoyan yang sudah berjalan kembali ke tempat duduknya, Dokter Peri Kecil berkata, "Bagaimana?" tanya Dokter Peri Kecil. "Ini tidak sebagus yang diharapkan. Saya telah meremehkan tingkat keinginan beberapa orang untuk air liur transformasi tubuh Bodhisattva ini," ucap Shoyan. "Tidak perlu terlalu khawatir. Bahkan jika kita benar-benar gagal memenangkan tawaran untuk air liur transformasi tubuh Bodhisattva, cukup banyak orang yang hadir memiliki niat yang sama," ucap Dokter Peri Kecil.
Mata Mo Xingtian menyapu sekelilingnya saat dia berbicara sambil tersenyum. Semuanya, setelah seleksi sebelumnya, Sekte Kaisar Hitamku memiliki jawaban akhir kita. Setelah diskusi antara sesepuh sekte dan saya, pemenang terakhir dari lelang ini adalah Ying Shan Tua. Dan film pun berakhir. Sampai jumpa!